kabarin dulu nak. Udah masuk. Boy buka dulu ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam Ibu. Oke, mohon maaf harus malam mingguan sama saya ya di sini ya. Karena kita masih ada, bukan kita sih ya, Bu Ayu yang masih punya. Recording in progress. Pak, teh dihentikan berbagi. Nggak usah lah, kenyang. Nggak usah, kenyang. Oke, baik, ini sudah 66. Total berapa peserta nak? Kalau
IG ini kelasnya? Ada yang tahu totalnya ada berapa mahasiswa? Halo? Ini aku yang nggak bisa mendengar suara kalian atau emang kalian yang tidak bersuara? Oh, oke. Terdengar betul. 80-an ya? Ya udahlah, mungkin sisanya kemarin kayak kita tetap masih menggunakan slide ini. Oke, baik, ini adalah materi yang terakhir kita. Nah, kita akan membahas tentang metabolisme asam nukleat. Nah, jadi kan Bu Ayu udah bilang ya waktu pertama kita belajar metabolisme, kalau nanti materi metabolisme kita itu akan mencakup, kita akan mempelajari metabolisme dari makromolekul yang menjadi penyusun suatu organisme. Nah, diawali dengan metabolisme karbohidrat, kemudian ada metabolisme lipid, kemudian yang terakhir kemarin Bu Ayu sudah menjelaskan metabolisme protein. Nah, yang malam ini Bu Ayu akan coba menjelaskan metabolisme asam nukleat. Nah, mungkin lah kalau kalian mendengar kata asam nukleat, apa yang terfikirkan olehmu? Kalau asam nukleat itu apa sih contohnya, Nak? Kalau di dalam sel kita? Asam nukleat. Apa contohnya? DNA, RNA, betul ya. Jadi kalau kita ngomongin asam nukleat itu pasti nanti kita akan ketemunya sama kalau enggak DNA gitu ya, atau RNA. Nah, masalahnya kalau kita nanti mengenalnya dia adalah DNA atau RNA, apakah dia sering kita gunakan dalam proses pemerolehan energi, Nakku? Kalau DNA sama RNA? tidak, Bu. Iya, DNA sama RNA itu kita nggak akan menemukannya ya, atau bahkan kalau misalkan kita atau organisme sudah mendegradasi DNA atau RNA sebagai sumber energi, wah itu berarti udah sistem yang ada dalam tubuh dia itu sudah karbohidratnya nggak ada, lipidnya nggak ada, proteinnya juga sudah menipis ya. Nah, artinya DNA sama RNA itu bahkan ya hampir tidak pernah dijadikan sebagai sumber energi. Nah, tetapi permasalahannya adalah justru DNA dan RNA itu dia punya turunan senyawanya, yang itulah yang senyawa itulah yang nanti digunakan sebagai tempat penyimpanan energi, atau energi kita itu ya dia tersimpan dalam bentuk senyawa itu. Contohnya apa? Kamu mungkin pernah dengar ya ATP. Pernah dengar ATP nggak? ATP itu apa sih, Nak? Kepanjangannya apa? Adenosin RNA. Kepanjangannya apa sih yang DNA? Kalau DNA itu apa? Deoksi ribonya dulu, deoksi nukleik acid gitu ya, atau dia asam deoksi ribonukleat. Nah, sementara kalau RNA itu adalah R-nya berarti kalau DNA kan deoksiribo, berarti kalau RNA ribo aja, ribonukleik acid gitu ya. Nah, jadi Nak, kalau misalnya kita mengingat-ingat ATP ya, ATP itu kan dia kepanjangannya adalah adenosin trifosfat. Nah, mungkin kalau mengingat materi ketika SFB gitu ya, ATP itu merupakan turunan dari asam nukleat. Nah, ATP itu yang sering kita gunakan ya, atau sering kita sebut sebagai, inilah yang kita sebut sebagai energi gitu ya. Nah, waktu di DKH
mungkin pernah disinggung juga kenapa sih ATP itu dia bisa kita gunakan atau dia adalah sumber energi karena dia menyimpan energi yang sangat besar gitu ya di dalam setiap ikatannya. Nah, jadi DNA sama RNA itu yaitu nanti turunannya mereka itulah yang kita sebut sebagai energi gitu ya. Nah, tetapi DNA dan RNA itu sebenarnya nanti kita gunakan untuk apa Bu Ayu gitu ya. Kenapa sih DNA dan RNA itu perlu disintesis atau perlu didegradasi gitu ya. Nah, karena kalau kita mungkin mengingat, aku waktu zaman DDK pernah ingat nggak kalau misalkan pertanyaan Bu Ayu seperti ini, kan kita punya sel ya nak ya. Nah, sel yang ada di dalam tubuh kita, apakah sel itu akan selalu hidup ibaratnya? Apakah sel itu akan selalu survive dalam kondisi apapun? Enggak, Enggak, betul. Terus sebagai contoh aja, misalnya kita membayangkan kita lah manusia dalam masa pertumbuhan. Kira-kira ketika kita bertumbuh, ada nggak sih sel yang juga ikut nambah? Ada Bu. Ada pasti ya. Jadi ibaratnya kita nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya kita lihat aja tangan kita, jari-jari kita ya. Kita lihat ada kukunya nggak nak tuh? Ada kukunya kan ya. Nah, kira-kira ketika kuku itu tumbuh, di dalamnya itu dia tersusun dari dari banyak sel nggak sih kuku kamu itu? Iya Bu. Iya, jelas gitu ya. Nah, artinya naku, tanpa kita sadari, setiap harinya sel kita itu pasti akan bertumbuh. Entah itu dia menghasilkan, nanti pada akhirnya menghasilkan sel baru untuk membentuk jaringan yang baru gitu ya, atau dia itu bertumbuh untuk regenerasi gitu. Jadi ibaratnya adalah kamu kalau membayangkan, bisa jadi dalam sehari itu nak, sel kita itu akan mati gitu kan ya. Seperti Bu Ayu ambil contoh lah, kalau misalnya di iklan-iklan sabun pencuci muka atau sabun untuk badan gitu ya, suka digaungkan untuk menghilangkan sel kulit mati gitu ya. Nah, artinya sel kita ada yang hidup, ada yang mati, ada siklusnya gitu kan ya nak ya. Nah, ketika sel itu dia membelah, memperbanyak diri atau dia beregenerasi gitu, kira-kira asam nukleat yang ada di dalam inti sel tersebut dia ikut berkembang biak juga nggak nak? Iya Bu. Iya, jelas ya. Jadi kalau kamu ingat ya, pembelahan sel, dulu pernah belajar ya kita ya, pembelahan sel itu nanti pasti di dalamnya ada proses replikasi DNA gitu kan ya. Ada proses replikasi DNA. Nah, artinya ketika sel itu membelah, jadi misalnya kau punya satu sel, dia membelah tuh menjadi dua sel anakan yang baru gitu. Nah, artinya yang awalnya di sini dia mengandung DNA, maka nanti DNA-nya akan replikasi gitu kan ya, menjadi dua gitu, DNA untuk anak yang satu gitu ya, DNA untuk anak yang kedua. Nah, artinya ketika dia DNA itu membelah atau bereplikasi, berarti butuh nggak nukleotida penyusunnya? Butuh pasti ya. Nah, jadi gitu. Jadi nanti proses sintesis asam nukleat itu kita gunakan gitu ya. Ini dia sangat dibutuhkan untuk proses pembelahan sel gitu ya. Nah, maka ketika kita mau mensintesis asam nukleat itu kan dia suatu polimer ya. Ingat nggak kamu kalau asam nukleat itu dia adalah suatu polinukleotida. Mungkin kamu masih ingat ya, polinukleotida. Nah, berarti monomernya siapa nak? Kalau dia adalah polinukleotida, monomernya siapa? Kalau polisakarida, monomernya pakai logika. Kalau polisakarida monomernya siapa? Yang DNA itu bukan sih Bu. Ibu yang nanya ya
gitu kan ya. Itu bagian itunya ya, bagian terkecilnya. Kalau protein monomernya siapa? Asam amino. Asam amino. Oke, asam nukleat itu disebut polinukleotida. Berarti polimernya siapa, Nakku? Nukleotida. Nukleotida, betul. Polinya tinggal dihilangin aja, berarti monomernya dia adalah nukleotida gitu ya. Baik itu DNA maupun RNA, monomernya adalah nukleotida. Nah, artinya kalau DNA itu akan replikasi gitu ya, berarti polinukleotidanya itu kan dia harus digandakan. Oke. Nah, ketika dia nukleotida. Nah, inilah yang harus kita sintesis di dalam sel, gitu ya. Nah, jadi proses sintesis asam nukleat itu akan selalu terjadi dalam sel selama sel kamu itu membelah. Bu, pernah nggak sel kita diem aja gitu? Ya, atau ada nggak sel yang umurnya relatif lama gitu ya? Nah, silakan dieksplor lah ya. Tapi sebagian besar sel kita itu pasti regenerasi, gitu ya. Nah, jadi artinya tidak bisa kita mengandalkan satu sel dia tumbuh selama-lamanya gitu, enggak gitu ya. Nah, jadi pasti ada yang namanya regenerasi sel. Nah, untuk regenerasi sel harus disiapkan DNA gitu ya, yang merupakan penyusun dari sel tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin nukleotida, nanti dia sebenarnya kegunaannya itu ada banyak ya, ya. Jadi nukleotida itu yang pertama jelas dia adalah prekursor untuk pembentukan asam nukleat. Asam nukleat itu yang kita sebut sebagai polinukleotida, seperti itu. Nah, kemudian selain itu nukleotida itu buat apa, Bu? Ini dia merupakan molekul pembawa energi yang kita sebut sebagai ATP atau GTP, seperti itu ya. Nah, selain itu nukleotida juga nanti dia punya peran. Salah satunya adalah merupakan komponen dari kofaktor. Mungkin masih ingat ya, pernah dengar kata kofaktor kan ya? Kofaktor itu yang senyawa yang biasanya digunakan untuk membantu kerja enzimnya. Nah, ini contohnya ada NAD, FAD, CoA gitu ya, ada beberapa kofaktor. Nah, selain itu nukleotida itu juga salah satu perannya adalah membawa pesan kedua dari satu sel ke sel yang lainnya. Nah, maksudnya itu ya, dia membawa pesan untuk kalau ada dua sel gitu ya, nah dia yang menghubungkan antara sel yang satu dengan sel yang lainnya. Nah, itu biasanya merupakan peran dari nukleotida. Nah, salah satunya nanti yang kita kenal adalah sebagai CAMP, seperti itu, dan ada juga CGMP. Nah, ini adalah beberapa peran dari nukleotida. Nah, masalahnya, kau masih ingat nggak nukleotida itu apa sih? Nah, penyusun nukleotida itu apa aja? Penyusun nukleotida. Gula pentosa. Betul, gula pentosa. Terus? Kemudian ada basa nitrogen dan gugus fosfat, Bu. Betul, ada basa nitrogen. Kemudian yang terakhir ada yang namanya gugus fosfat. Nah, artinya kalau misalkan kita mau mensintesis nukleotida, berarti kita harus menghubungkan ada gula pentosanya, ada basa nitrogennya, ada gugus fosfatnya. Nah, masalahnya gula pentosa dan gugus fosfat itu biasanya adalah prekursor yang selalu ada di dalam sel kita. Jadi nggak masalah gitu kan ya. Nah, yang biasanya harus kita sintesis itu adalah si basa nitrogennya ini, ya. Jadi basa nitrogen itu nggak kita dapat langsung dari makanan misalnya gitu ya. Nah, tetapi di dalam sel kita itu kita bisa mensintesis sendiri basa nitrogennya. Nah, mungkin kamu masih ingat ya seperti ini. Nah, ini nukleotida ya. Nah, yang kiri itu adalah deoksiribonukleik acid ya, atau yang biasa kita sebut apa? Ini yang kita sebut sebagai DNA. Kalau yang sebelah kanan itu yang kita sebut sebagai molekul RNA, betul. Nah, kalau kita lihat tadi udah disebutkan oleh temanmu, kalau yang namanya nukleotida itu bagiannya ada yang kita sebut fosfat nih.
pentosa dan gugus fosfat itu yang selalu tersedia di dalam. Ya, contohnya nih, misalnya kalau kamu ketemu sama DNA, berarti gulanya adalah Recording in progress. deoksiribosa. Nah, mungkin kamu masih ingat ribosa, itu C-nya berapa tuh kalau kita lihat dari strukturnya? Deoksiribosa. Berarti C-nya 5 gitu kan ya, Nak ya? Nah, artinya ribosa itu nanti bisa kita dapatkan dari hasil samping metabolisme karbohidrat. Seperti itu. Nah, jadi artinya kita bisa mendapatkan ribosa di dalam di dalam sel kita. Nah, kalau fosfat jelas, fosfat itu selalu ada di dalam sel kita ya. Contohnya adalah fosfat-fosfat anorganik ya. Biasanya kita dapatkan mereka bebas ada di dalam sel itu dari proses ya pengubahan misalnya ATP menjadi ADP, ATP menjadi AMP gitu ya. Nah, itu tentu saja dengan melepaskan gugus fosfatnya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini artinya kalau fosfatnya sudah ada di dalam sel, gula pentosanya sudah ada di dalam sel, berarti PR kita adalah tinggal mensintesis basa nitrogennya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kamu masih ingat ya, kalau kamu lihat dari gambarnya ini, Nak. Ya, kalau kamu lihat dari gambarnya, basa nitrogen itu kan nanti ada 2 jenis ya. Ada yang masih ingat nggak? Ya, jadi kalau nukleotida itu kan nanti dia akan salah satu penyusunnya itu adalah basa nitrogen. Nah, kalau kita amati, Nak, coba dong lihat basa nitrogen. Ini ada yang simbolnya A. Masih ingat nggak A itu apa? Basa nitrogen apa kalau A? Adenin, betul. Kalau G? Guanin. Oke. Kalau T? Timin. Oke. Kalau tirosin itu asam amino ya. Kalau T di sini timin ya. Kalau C? Sitosin. Oke. Coba. Nah, ini mau di DNA sama RNA nanti bedanya di mana? Masih ingat nggak basa nitrogen yang membedakannya ada di mana? Urasil dan timin. Betul. Urasil dan timin, betul. Jadi kalau pada RNA itu dia tidak ada timin gitu ya. Tidak ada timin, tetapi nanti yang kita temui itu adalah urasil. Nah, coba kita perhatikan, Nah, ini kalau pada RNA yang sebelah kanan dan DNA yang sebelah kiri. Kalau kita lihat berdasarkan kerangka basa nitrogennya, coba kamu perhatikan. Ada berapa tipe nih kerangkanya, Nak? Ada 2 tipe, betul. Masih ingat nggak sih, Nak, kalau basa nitrogen itu nanti ada yang kita sebut sebagai basa purin, ingat nggak? Satu lagi namanya adalah basa pirimidin. Ingat? Oke, kira-kira yang purin yang mana? Yang purin yang sikliknya 1 apa yang sikliknya double? Kalau yang purin? Purin 1. Purin 1. Pirimidin berarti yang 2 gitu ya. Nah, coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, ternyata kebalik ya, Nah ya. Purin itu justru dia yang rangka sikliknya double gitu ya. Sementara kalau pirimidin itu yang rangka sikliknya cuma 1. Gitu ya. Nah, jadi basa purin itu nanti ciri-cirinya adalah dia punya 2 siklik ini ya. Jadi basa purin itu ada adenin sama guanin. Sementara kalau pirimidin itu nanti basa nitrogennya ada 3, ada sitosin, ada urasil, ada timin, seperti itu. Ya, nah tentu saja basa nitrogen purin maupun pirimidin itu kan yang menjadi PR kita karena dia mungkin saja tidak tersedia bebas di dalam sel kita. Artinya di dalam sel kita itu perlu dilakukan biosintesis basa nitrogen baik purin maupun pirimidin. Nah, nanti proses biosintesis basa nukleotida itu nanti ada 2 jalur, ya. Diingat-ingat, ini dua-duanya akan Bu Ayu jelaskan. Ada yang namanya jalur de novo, ada yang namanya jalur apa ini bacanya? Salvage ya. Salvage pathway sama de novo pathway gitu ya. Jadi ada jalur de novo, ada jalur salvage.
Nah, bedanya apa Bu Ayu? Nah, ini kalau Bu Ayu kasih analogi, ini mirip seperti waktu kita ngomongin protein. Oke. Nah, apa yang kita butuhkan dari protein? Oh, kita butuh asam aminonya, Bu Ayu. Nah, masih ingat nggak asam amino yang didapatkan di dalam sel itu asalnya ada dua, nak. Masih ingat nggak asalnya dari mana aja? Yang asam amino. Waktu kita belajar asam amino. Ada dua sumber kan asam aminonya kan? Bisa Yang kita peroleh dari mana aja? esensial itu bukan sih, Bu? Bukan. Kita bisa mendapatkan asam amino itu dari dua sumber. Yang pertama, Dari Sintesis ya. dari diet sama dalam tubuh. dari diet, dari makanan yang kita makan. Satu lagi dari mana? Dari dalam tubuh. Artinya dalam tubuh itu adalah kita bisa memperoleh asam amino dari protein yang sudah selesai bekerja, gitu kan ya. Makanya proteinnya didegradasi. Nah, kita bisa mendapatkan sumber asam aminonya. Nah, itu kalau yang kita ngomongin protein. Nah, untuk basa nukleotida itu juga seperti itu. Nah, nanti kita bisa mendapatkan sumber bahan baku untuk sintesis nukleotida atau basa nukleotida itu ada yang kita dapatkan dari prekursor. Prekursor itu tentu saja melibatkan senyawa-senyawa yang ada dalam sel kita. Gitu ya. Satu lagi adalah kita bisa mendapatkan bahan bakunya dari daur ulang basa nitrogen bebas hasil dari degradasi asam nukleat. Nah, jadi asam nukleat itu 11-12 lah sama protein ya. Ketika misalkan dia sudah selesai menjalankan tugasnya, berarti dia didegradasi lagi. Didegradasi jadi apa, Bu Ayu? Ya udah, ada fosfat anorganik, ada gula pentosa, ada basa nitrogen bebas seperti itu. Nah, nanti kita bisa menggunakan dia untuk sebagai bahan baku di jalur salvage. Nah, tetapi kalau jalur de novo, tadi kan ingat ya, kalau nukleotida berarti kan ada 3 komponen ya, nak ya, yang harus kita gabungkan. Ada komponen gula, gitu kan ya, ada komponen gugus fosfat. Nah, komponen satu lagi itu adalah basa nitrogennya, seperti itu. Nah, sebagai gambaran nanti kayak gini, nak, bedanya jalur de novo dengan jalur salvage adalah seperti ini. Kalau jalur salvage itu kita sudah ada gula, ada fosfat, ada basa nitrogen, tinggal kita satukan ikatannya. Kebayang nggak? Jadi kalau jalur salvage itu relatif sederhana, nak. Udah ada gulanya, udah ada gula, udah ada fosfat, udah ada basa nitrogen yang tadi ya, yang didapatkan dari degradasi asam nukleat, kita gabungkan kembali. Nah, itu pakai jalur salvage. Gitu ya. Nah, tetapi kalau jalur de novo, nanti gulanya sudah ada, fosfatnya sudah ada, itu dalam bentuk ini, nak, ribosa yang teraktivasi. Tetapi basa nitrogennya itu kita bikin sendiri, sel kita bikin sendiri. Bikinnya dari mana, Bu Ayu? Bahan bakunya nanti ada melibatkan beberapa asam amino, melibatkan ATP, melibatkan CO2. CO2 itu nanti sumbernya adalah dari ion bikarbonat yang ada di dalam sel, min2 ini ya. Dan juga nanti melibatkan beberapa prekursor dan tentu saja ada enzim yang mengkatalisisnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita bedakan antara jalur de novo dan jalur salvage, nanti jalur salvage itu yang relatif lebih sederhana prosesnya. Tapi kalau jalur de novo itu yang prosesnya panjang. Ya, jadi kalau bisa membayangkan kalau jalur de novo itu nanti seperti ini, nak. Ya, kan kita punya nukleotida. Nukleotida itu kan tadi ada fosfat, ada gula pentosanya ya, nak ya. Nah, kalau jalur de novo, nanti si basanya ini kamu kelihatan nggak? Basa nitrogennya ini kan berarti nih, kalau Bu Ayu ke layar berikutnya nih, basa nitrogen urin misalnya, kan berarti kan ada kerangka yang harus kita susut, gitu kan ya. Basa pirimidin ada kerangka yang harus kita susut. Nah, kalau menggunakan jalur de novo, kita nanti akan melihat tahapan sehingga nanti kita bisa merangkai
gitu. Nanti kita akan melihat misalnya di sini ya, ini ada C, ada N, ada C, ada C, ada N, ada C, ada N, ada C gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat N-nya nomor 9 ini sumbernya dari mana, C yang nomor 5 ini sumbernya dari mana gitu ya. Nah, itu melalui jalur de novo. Nah, kalau jalur salvage, purin dan pirimidinnya itu sudah kebentuk gitu, nah, ngerti nggak? Karena apa? Karena kalau jalur salvage itu bahan bakunya adalah hasil degradasi asam nukleat, gitu kan? Jadi kalau asam nukleat itu kan kalau didegradasi atau diuraikan, dia akan menjadi nukleotida, gitu kan ya? Nukleotida ini yang nanti kalau dipecah akan kita dapatkan ada tadi gula, fosfat, dengan satu lagi adalah basa nitrogen. Nah, ini sudah ada satu kesatuan, tinggal tahapan yang lebih panjang dibandingkan jalur salvage. Nah, pertanyaannya adalah di dalam sel kita itu yang lebih dominan nanti jalur mana, nak? Apakah jalur salvage, apakah jalur de novo? Menurutmu? De novo. Salvage. Lebih mudah yang mana? Kalau menurut saya salvage. Salvage lebih mudah ya dibandingkan de novo gitu ya. Nah, tetapi kedua jalur ini itu dilalui oleh sel. Jadi artinya bergantung pada bahan bakunya, gitu ya. Jadi seandainya ada di suatu saat sel kita itu dia degradasi asam nukleatnya itu tidak terjadi gitu. Nyambung nggak, nak? Maksudnya asam nukleatnya dia masih terus bekerja gitu. Jadi kalau protein kan dia emang ada waktu paruhnya tersendiri kan ya. Nah, kalau asam nukleat misalnya dia masih terus nih akan melakukan transkripsi, translasi seperti itu. Berarti kan dia jalan terus kan ya prosesnya kan ya. Nah, artinya bisa jadi asam nukleatnya itu degradasi menjadi gula, fosfat, basa nitrogennya itu lebih sedikit gitu yang ada dalam sel. Nah, tetapi yang tersedianya itu banyak adalah prekursor sederhana ini ya. Nah, gitu. Nah, bisa jadi kalau wayahnya seperti itu, berarti jalur salvage itu dia tidak dominan. Yang lebih dominan adalah jalur de novo. Tetapi bisa jadi dalam kondisi tertentu, misalnya apa ya? Misalkan proses yang paling cepat, tapi penyembuhan luka pun sebenarnya butuh ini kan ya. Jadi misalnya ya ambil contoh kan pembelahannya cepat sekali kan ya, pembelahan selnya ya. Artinya dalam waktu yang tidak lama harus disediakan DNA sebanyak-banyaknya karena selnya mau membelah diri gitu, kebayang nggak sih? Nah, dalam proses yang seperti itu tentu saja dibutuhkan langkah yang cepat untuk membentuk nukleotida gitu. Makanya jalur salvage yang lebih dominan seperti itu. Kebayang nggak, Mas Boy? Tetapi dua jalur ini ya tetap ada. Nah, ya, tetapi memang yang paling mudah itu adalah jalur salvage karena dia tinggal menggabungkan saja. Gitu ya. Nah, dua-duanya tetap ada, tetapi nanti regulasinya itu bergantung kebutuhan sel kita. Seperti itu. Oke, sampai sini tuh ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum saya masuk ke jalur de novo. Silakan. Presentia, Bu. Oke, Sensia. Oke. Nah, jadi gini, nak. Bu, apa sih yang dimaksud ribosa teraktivasi? Ya, tadi kan jadi ribosa yang teraktivasi itu adalah ribosa yang udah ketempelan fosfat. Recording in progress. Bu, karena dia mau membentuk nukleotida gitu. Ya. Ya, gitu. Jadi ribosa yang aktif ya, itu adalah ribosa yang sudah mengikat gugus fosfat. Seperti itu.
ya. Nah jadinya kalau ribosanya sudah mengikat gugus fosfat berarti dia tinggal mengikat basa nitrogen seperti itu. Ngerti referensi ya? Ya, jadi yang dimaksud dengan ribosa teraktivasi itu adalah ribosa yang sudah mengikat gugus fosfat seperti itu. Nah nanti dia ribosa yang teraktivasi itu namanya PRPP ya. PRPP itu ada kepanjangannya. Nah nanti di sini sebenarnya mulai kalau kepanjangannya itu kamu tahu, oh iya itu dia yang udah mengikat fosfat. Kepanjangannya PRPP itu adalah fosforibosil pyrophosphate ya. Jadi ini adalah gugus ribosa gula ribosa yang sudah mengikat gugus fosfat seperti itu. Itu ya. Oke, nah nanti kita akan lihat strukturnya, Crescentia ya. Yang dimaksud dengan PRPP itu seperti apa? Nanti kita akan lihat. Cukup Bu, terima kasih Bu. Oke, yang lain? Ini masih gambaran umumnya ya, Nak ya. Tapi nanti tidak, Bu, ini enak banget Bu, tinggal ada dan tahap per tahap. Recording in progress. Oke, yuk coba kita lihat dulu ya. Nah ini kan ada dua jalur ya, ada de novo sama salvage. Nah kita ke de novo dulu anak, karena salvage kan yang lebih sederhana ya. Nah jadi kalau jalur de novo itu nanti seperti ini ya, jelas. Jalur de novo itu nanti juga dibagi jadi dua nak, karena basa nitrogen yang akan disintesis kan ada dua jenis ya. Ada yang namanya basa purin, ada yang namanya basa pirimidin seperti itu. Nah jadi nanti beda nak jalurnya. Jalur de novo purin sama jalur de novo pirimidin yaitu tentu saja beda seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa catatan kalau misalkan kita akan melakukan sintesis basa nitrogen dengan jalur de novo. Nah, jadi umumnya ya Nak ya, jalur de novo baik itu purin, pirimidin gitu ya. Untuk semua organisme itu identik, artinya sama ya, nggak ada pengecualian. Tapi nanti ada sih satu langkah pengecualian untuk yang membedakan antara bakteri dengan kita manusia, gitu ya. Nah jadi nanti ada, kalau manusia itu bisa pakai jalur langsung gitu ya, kalau bakteri itu ada satu tahap yang harus dilewati seperti itu. Ya, tetapi untuk sebagian besar makhluk hidup itu nanti sama. Oke, nah kemudian guanin, adenin, timin, sitidin itu sitosin ya, urasil itu bukan merupakan senyawa antara yang kemudian ditempelkan ke ribosa. Artinya kalau kita menggunakan jalur de novo, kalau senyawa antara itu ibaratnya kan merekanya sudah ada ya, tinggal ditempel-tempelin, ngerti nggak? Nah kalau jalur de novo nanti guanin, adenin, timin dan sitidin dan urasil itu yang akan kita rangkai satu persatu kerangkanya, nah seperti itu ya. Nah jadi dia bukan merupakan senyawa antara ya, tetapi nanti kita akan merangkai satu persatu. Beda dengan jalur salvage. Kalau jalur salvage nanti basa guanin, adenin, timin ribosanya. Tapi kalau jalur de novo enggak. Nanti kita akan rangkai satu persatu. Misalnya N, nanti ketemu C, ketemu N lagi, sehingga nanti kita akan menghasilkan kerangka purin maupun kerangka pirimidin. Seperti itu. Nah, yang ketiga yang perlu nanti diperhatikan dalam jalur de novo adalah struktur cincin purin. Purin itu tadi yang berapa cincinnya nak? Yang cincinnya double ya. Nah itu dibangun dari satu atau beberapa atom bersamaan yang diikatkan ke ribosa. Ini kepotong lagi ya. Nah ini ya. Nah ini aja ya. Jadi artinya nanti ketika kita akan membentuk cincin purin, jadi prosesnya gini nak, bedanya antara purin dan pirimidin jadi perbedaannya seperti ini. Purin dan pirimidin perbedaannya adalah kalau kita mau
basa nitrogen purin atau nukleotida yang mengandung basa nitrogen purin, jadi kita merangkai cincin purinnya dulu nak, baru ditempelkan atau diikatkan ke gula ribosa. Gitu. Kebayang nggak? Jadi kita rangkai dulu, kan purin itu tadi cincinnya double ya. Nah jadi kita nanti ngerangkai kerangka dari purin itu baru ditempelkan ke gula pentosanya. Ya, sementara kalau struktur pirimidin itu dia gula ribosa fosfatnya itu dia sudah ada dari awal. Ngerti nggak, Nak? Ya, jadi prosesnya adalah gula ribosanya itu udah nempel dulu di kerangka awal cincin pirimidin itu, atau yang kita sebut nanti sebagai orotat, seperti itu. Ya, nah jadi kalau cincin purin kita ngerangkai satu-satu si cincinnya itu baru nempel ke gula pentosa yang sudah diaktifasi oleh fosfat gitu ya, PRPP tadi itu. Tetapi kalau pirimidin itu gula fosfatnya duluan ada, baru ngerangkai si cincin pirimidin gitu. Kebayang nggak? Jadi prosesnya itu kayak berbanding terbalik gitu ya. Kalau purin ngerangkai si purinnya dulu baru nempel, kalau pirimidin udah nempel dulu baru ngerangkai si basa nitrogen pirimidinnya. Seperti itu. Nah, nanti catatan yang terakhir adalah ini nak, PRPP itu ya. PRPP itu merupakan gula ribosa yang sudah teraktivasi fosfat. Nah, ini merupakan prekursor penting untuk pembentukan dua basa nitrogen ini. Nah, secara umum nanti kayak gini nak jalurnya ya. Yang sebelah kiri itu adalah pirimidin, yang sebelah kanan itu adalah purin gitu. Apa aku kebalik ya nak ya? Kayaknya catatannya kebalik deh. Sorry. Bedanya jalur purin dengan pirimidin adalah kalau yang purin itu justru ini kebalik ya aku ya, di poin ini sama ini aku kebalik ya. Justru kalau yang purin itu justru ribosa fosfatnya ini ya, ini atau dalam bentuk PRPP tadi itu justru dia sudah nempel duluan, baru nanti kerangkanya dia akan satu persatu dibentuk. Sementara kalau yang pirimidin itu dia membentuk kerangka cincinnya. Itu nanti dia terdiri dari 4 atom C dan 2 atom N. Ya. Ada 4 atom C dan 2 atom N. Atom N ini misalnya gua nomorin ya. N nomor 1, C nomor 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang harus di asalnya adalah dari karbamil fosfat. Ayo, ada yang masih kan nggak karbamil fosfat? Kita temukan di mana dia? Karbamil fosfat. Kemarin banget. Ingat nggak? Ini ketemunya di mana? Recording in progress. Siklus scrap bro. Korea. Siklus krep lagi. Nggak semua siklus itu krep ya. Siklus urea nah. Ya, masih ingat tadi karbamil fosfat? Nanti karbamil fosfatnya dia berikatan dengan ornitin ya, menjadi citrulline dan segala macamnya. Ingat ya? Ya, jadi karbamil fosfat. Jadi bahan baku dari cincin pirimidin itu adalah karbamil fosfat. Nah, mungkin kamu masih ingat ya, pembentukan karbamil fosfat itu bahan bakunya adalah ion bikarbonat HCO3 2- dengan amonium ya, dengan NH4. Nah, sehingga nanti nih nak
Jadi C yang nomor 2 itu asalnya dari bikarbonat, N yang nomor 3 asalnya dari ion amonium bebas yang ada di dalam sel kita. Kebayang ya? Sinyalnya jelek banget sih. Recording in progress. Karbonat, amonium atau yang kita sebut sebagai karbonoil fosfat dengan aspartat. Udah, bahan bakunya cuma 2 itu aja. Nah, tetapi kalau kita mau mensintesis basa purin, nanti ada banyak yang terlibat di sini ya. Ada glutamin, kemudian ada glisin, ada aspartat, ada CO2. CO2 itu nanti yang kita dapatkan dari ion bikarbonat ini. Gitu ya. Kemudian ada formil tetrahidrofolat. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti baru deh dia akan membentuk kerangka cincin double seperti ini. Bu Ayu, apakah kita nanti akan belajar satu persatu nyusun kerangkanya? Iya. Makanya aku minta kalian ini, nggak tahu deh, yang sekarang ini lagi nyimak nyambi atau nyimaknya fokus nih dengar penjelasan Bu Ayu nih. Karena takutnya kalau nyambi nanti aku akan jelaskan nih, nempelnya satu-satu nih. C-nya itu aku akan jelasin satu-satu. Kalau kamunya nyambi takutnya Recording in progress. ya. Jadi seperti itu. Jadi bahan bakunya aja beda ya antara pirimidin dengan purin. Nah, nanti kalau pada pembentukan biosintesis pirimidin, nanti kalau pirimidinnya udah jadi, nah ini yang kita sebut sebagai ini ya. Tadi yang kita sebut sebagai orotat. Jadi orotat itu adalah orotat itu adalah nih cincin pirimidin yang sudah berhasil dibentuk. Inilah yang kita sebut sebagai orotat. Nah, kalau orotatnya udah ada, berarti dia tinggal berikatan dengan ribosa fosfat yang sudah teraktivasi. Gitu. Kalau misalnya dia untuk pembentukan DNA, berarti bukan ribosa fosfat, tapi deoksiribosa fosfat seperti itu. Ya. Nah, nanti dia tinggal jadi apa? Ya udah, kalau pirimidin itu kan basa nitrogennya ada apa aja, ada urasil, ada timin, ada sitosin gitu ya. Begini ya. Nah, kalau pada RNA berarti nanti ya dia kalau nggak jadi UTP, jadinya adalah CTP. Kalau pada DNA tinggal ditambahin aja depannya D gitu ya. Kalau UTP dia diubah dulu menjadi TMP. Kan karena kalau di DNA kan nggak ada U kan, adanya T kan ya. Nah, ini baru nanti diubah jadi DTMP seperti itu. Nah, kalau yang basa purin nanti seperti ini, kan Recording in progress. Recording in progress. Jadi D kecil itu menunjukkan kalau ini gulanya adalah gula deoksiribosa seperti itu. Oke. Aku kecepatan nggak jelasinnya? Terlalu cepat ya? Iya, Bu. Oh, kecepatan, astagfirullahaladzim. Ya deh. Perlu diulang nggak penjelasan aku? Perlu. Yang mana? Yang perlu diulang? Yang mana yang perlu diulang?
proses yang tadi aja, Bu. Dari proses yang tadi aja. Oke, I'm so sorry. Ini ya yang ketukar nih ya, Bu Ayu kasih ini ya, kasih tanda nih. Oke. Yang tertukar. Koin yang Recording in progress. tadi gimana nak? Ini cincin purin ya. Kalau untuk cincin purin, itu adalah ribosa fosfatnya udah ada duluan itu. Baru dia pembentukan kerangka purin. Ngerti ya bedanya ya. Tetapi kalau di proses pembentukan cincin pirimidin itu justru dia membentuk kerangka pirimidinnya, kerangka pirimidin itu yang kita sebut nanti sebagai orotat, baru dia menempel pada ribosa fosfat. Gini aja temponya, nggak kecepatan kalau aku jelasinnya seperti barusan. Aman, Bu. Oke, yuk. Nah ini tak ulangin ya, yang ini. Oke. Alon-alon tadi ya. Zaman Bu Ayu ngomongnya cepet banget ya. Jadinya nanti nggak ngerti kamu. Jadi aku nanti biosintesis nukleotida atau basa nukleotida ini yang kita lagi ngomongin adalah jalur de novo ya. Apa bedanya jalur de novo sama jalur salvage? Kalau jalur salvage itu tinggal menggabung-gabungkan saja antara gula, gugus fosfat dengan basa nitrogen tinggal digabungkan. Tetapi kalau jalur de novo itu kita harus atau sel kita itu harus merangkai cincin pirin atau cincin pirimidinnya sendiri seperti itu. Nah nanti antara pirin dengan pirimid kiri dulu ya. Yang sebelah kiri itu adalah untuk proses sintesis basa yang pirimidin. Oke. Nah, kamu harus ingat-ingat kamu harus ingat kalau dia adalah pirimidin berarti cincinnya ada berapa nak kalau pirimidin? Ring cincinnya ada berapa? Satu. Kalau pirimidin? Ada satu, betul ya. Jadi kalau pirimidin itu dia cincinnya ada satu. Kok nggak mau sih? Aja. Di sini dia cincinnya ada satu. Sementara kalau purin itu cincinnya ada dua. Oke. Nah bedanya apa antara pirimidin dengan purin? Prosesnya itu nanti kalau pirimidin kita bentuk cincinnya dulu atau inilah yang kita sebut sebagai orotat. Kalau orotatnya sudah terbentuk, baru dia berikatan dengan ribosa yang teraktivasi fosfat. Seperti itu. Oke ya. Nah, sementara kalau purin
itu ribosa fosfatnya dia sudah ada, sudah menempel, baru disusunlah cincin itu kerangkanya satu-satu. Ya, nah kalau pirimidin, nah, sekarang kita lihat pirimidin itu cincinnya seperti ini, dia ada siklik 6, tapi siklik 6 itu tidak semuanya C, ya. Siklik 6 ini terdiri dari C-nya ada 4, nih kelihatan kan, N-nya ada 2. Oke, di sini udah dinomorin ya, N nomor 1, terus C nomor 2, N nomor 3, 4, 5, 6 sudah di nomorin. Warna di sini nak itu menunjukkan asal muasal setiap atomnya. Ya. Jadi yang warna biru itu artinya apa? Ternyata kerangka penyusun dari cincin pirimidin itu ada peran dari asam amino aspartat. Jadi nanti N nomor 1, C nomor 4, 5, 6 itu asalnya dari asam amino aspartat. Ngerti? Kebayang? Kebayang, Bu. Kebayang, oke. Sementara C nomor 2 dan N nomor 3 itu asalnya dari karbamoil fosfat. Guamin dengan ion amonium dengan melibatkan ATP, sehingga nanti dia akan membentuk karbamoil fosfat. Ini untuk yang pembentukan basa pirimidin. Nah, kalau basa purin karena dia cincinnya lebih banyak, pasti atom penyusunnya lebih banyak juga. Kalau pirimidin kan cincinnya itu cuma terdiri dari atom C-nya 4, atom N-nya 2. Sementara kalau purin, kalau kita lihat, kalau kita lihat nih purin, hitung N-nya ada berapa tuh? N-nya ada 4 ya, C-nya ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, C-nya ada 5. Nah, warna di sini menunjukkan asal dari masing-masing atom. Gitu ya. Nih, kita lihat dari yang N nomor 9 dengan N nomor 3 itu ternyata dia berasal dari asam amino glutamin. Sementara kalau kita lihat N nomor 1 dia asalnya dari asam amino aspartat. C nomor 2 sama C nomor 8 itu asalnya dari senyawa formil tetrahidrofolat. Lalu C yang nomor 6 itu asalnya adalah dari CO2. Kok bisa Bu Ayu di dalam sel kita ada CO2? Ini dari reaksi ion bikarbonat gitu ya, yang melepaskan air, nanti dia akan menghasilkan CO2 plus H2O gitu ya. Nah, C-nya inilah yang kita dapatkan dari CO2. Nah, sementara ini nak, C nomor 4, nomor 5, dan N nomor 7 itu asalnya dari asam amino glisin. Nah, kalau mereka sudah terangkai dengan baik karena gula ribosa fosfatnya udah ada di awal, nah maka dia nanti terbentuklah menjadi IMP. Gitu ya. Nah, IMP ini nanti tinggal kita lihat gitu ya, dia akan menjadi ATP atau GTP tergantung kebutuhannya. Kalau dia butuhnya basa nitrogennya yang A, yang adenosin, berarti dia akan menjadi ATP. Kalau dia butuhnya yang G, guanosil ya atau guanin, berarti dia menjadi GTP. Itu kalau di RNA. Kalau DNA, ingat bedanya DNA sama RNA apa nak? Bedanya ada di gula ribosanya, gula ribosanya. Oke, kalau DNA berarti kan deoksi ya, deoksiribonukleik acid. Makanya nanti depan D ini nak, depan yang ada D ini dia menunjukkan kalau ini adalah gula deoksi. Seperti itu.
Nah, kalau tadi yang pirimidin sesudah orotatnya jadi, dia berikatan sama ribosafosfat dalam bentuk PRPP tadi. Nah, nanti tinggal lihat hasilnya apa gitu ya. Kalau ternyata kerangkanya dia adalah kerangka dari urasil, berarti dia akan menjadi UTP. Gitu ya. UTP nanti bisa diubah menjadi CTP. Nah, itu ya, itu yang nanti kita temui di RNA. Sementara kalau di DNA, ini kita nggak akan menemukan UTP, tapi kita akan menemukannya TMP, gitu ya, tetapi nggak dalam bentuk TMP, tapi depannya ada D-nya ya, D, TMP dan D, CTP, seperti itu. Bisa dipahami atau perlu diulang lagi? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, sintesis dari nukleotida purin. Oke, berarti kalau purin tadi yang cincinnya ada berapa? Yang cincinnya 2 ya. Oke. Kita mulai dari yang cincinnya banyak dulu ya. Karena kalau dari yang urutat ini mah enak ya. Pirimidin rasanya lebih sederhana. Ya, kita lihat ya sintesis nukleotida purin. Nah, ini adalah struktur purin. Tadi seperti yang Bu Ayu katakan, jadi angka-angka ini itu penomorannya akan selalu seperti itu, nah, selalu konsisten ya. Selalu konsisten artinya yang nomor Recording in satunya progress. sini. Jadi hitungnya dari sini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N yang nomor 3 tadi seperti yang udah Boy jelaskan, sama N nomor 9 dia asalnya adalah dari asam amino glutamin. C yang nomor 2 dan C yang nomor 8 itu tadi asalnya adalah dari, ini senyawanya sebenarnya panjang ya. Nah, dari N10 formyl tetrahydrofolat. Ya, atau kita singkat aja dia dari senyawa format. N yang nomor satunya asalnya dari asam amino aspartat. C yang di sini adalah dari CO2 ya. CO2 itu yang nanti didapatkan dari ion bikarbonat. Oh iya, HCO3 harusnya emang min ya, kok Bu Ayu 2 min ya. Kemudian ini C nomor 45 dan N itu dari asam amino glisin. Nah, nanti prosesnya seperti apa Bu Ayu? Oke, kita lihat. Tadi bedanya purin sama pirimidin. Kalau dilihat berdasarkan proses menempelnya dengan gula ribosafosfat, bedanya apa nak? Antara purin dengan pirimidin. Masih ingat nggak tadi? Masih, Bu. Gimana beda prosesnya gimana antara purin dengan pirimidin? Kalau yang purin itu dia apa namanya? Gula ribosanya baru buat kerangka dari purinnya. Kalau yang pirimidin itu dia gulanya itu belum nempel, tapi buat kerangkanya dulu baru dia nempel. Sip, good. Gitu ya bedanya ya. Nah, artinya kalau kita mau merangkai purin, nanti gulanya itu nempelnya di N yang nomor 9 ini. Nah, kita lihat ya. Boleh. Kelihatan nggak ini nak? Prosesnya ya, ada panjang. Apa ini Bu Ayu ya? Nah, ini ada berapa tahapan loh? Ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada panjang tahapannya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Satu persatu. Ini gambar udah diperbesarnya ya. Nah, jadi tadi yang sudah disampaikan bahwa kalau purin, basa nitrogen purin gitu ya. Bedanya dengan pirimidin adalah kalau purin ini PRPP-nya itu udah nempel dulu nih. Nah, jadi ini adalah struktur PRPP. Ya, di awal kita sudah punya PRPP seperti itu kan. Nah, jadi PRPP-nya itu
basa nitrogennya, gitu kan ya. Nah, prosesnya diawali dari seperti ini. Ini adalah struktur PRPP. Nah, nanti tempat terjadinya ikatan basa nitrogennya itu ada di sini, Nak. Nih, di C nomor 1 ya, dari si kan kalau gula nih, kalau gula ini Bu Ayu nomor ini kan C nomor 1, ini C nomor 2, kelihatan nggak? Ini C nomor 3, C nomor 4, C nomor 5. Kecilan nggak? Oke, kelihatan? Oke, nah ini ya. Nah, tadi kan kalau di bahasa pembentukan bahasa purin berarti kan si gulanya udah ada dulu gitu kan ya. Bedanya dengan pirimidin, tadi kalau pirimidin bikin kerangkanya dulu baru nempel ke gula. Kalau purin gulanya udah ada dulu baru nempel si basa nitrogennya. Nah, jadi nanti tempat menempelnya basa nitrogen kalau kamu mengingat struktur nukleotida itu kan ada di C nomor 1 ya. Jadi di C nomor 1 inilah dia tempatnya. Ini adalah nanti tempat terikatnya basa nitrogen dengan pembentukan ikatan glikosidik gitu ya. Nah, yang terjadi adalah nanti seperti ini, Nak. Jadi yang menempel langsung pada gulanya itu adalah N dari glutamin ya. Yang mana ini yang nanti akan menjadi N nomor 9. Yang tadi waktu kita gambarkan, ini adalah N nomor 9 ya. Nah, jadi yang pertama terjadi adalah PRPP itu akan mengikat gugus amina. Gugus amina asalnya dari mana, Bu Ayu? Dari asam amino glutamin. Kamu masih ingat waktu Bu Ayu cerita tentang ini, Nak? Aduh, kok tiba-tiba lupa. Apa namanya? Deaminasi? Masih ingat deaminasi? Deaminasi itu kan glutamin, kalau dia melepaskan aminanya, dia akan menjadi apa? Menjadi glutamat. Ingat nggak? Kalau glutamat ganding gugus amina, dia jadi glutamin, gitu kan? Kalau glutamin melepaskan aminanya, dia akan menjadi glutamat, gitu. Nah, jadi di sini glutamin melepaskan gugus aminanya. Gugus amina itulah yang nanti berikatan di C nomor 1 sini. Kebayang nggak? Glutaminnya berubah menjadi glutamat. Gugus aminanya dia akan menempel. Inilah yang nanti kita beri label N yang warna hijau ya, atau ini adalah N yang nanti ada di posisi 9. Oke. Ngerti ya? Kebayang ya? Oke. Nah, setelah itu Bu Ayu. Setelah itu selanjutnya nih kayaknya aku harus nunjukin dulu ini deh ya. Yang nih, nah kok kita mulainya dari sini cuy. Nih. Kebayang nggak nih N nomor 9 tadi yang ketempelan itu yang aminanya itu nanti dia akan menjadi N nomor 9 ini, Nak. Nah, jadi nanti prosesnya ke sini dulu dia, Nak. Setelah N nomor 9 ini kerangkanya ke C dulu nih, C4, C5 sama N7. Ngerti? Nah, gini. Nanti kita prosesnya. Ya, jadi ke sini nanti ya, ke sini ke sini. Ya, kita lihat lagi ya. Tadi udah ketempelan kan N nomor 9 nih. Nah, ini N nomor 9 ya. Nah, selanjutnya glisin masuk. Nah, matching nggak nih? Tadi kan yang nomor 4, 5 sama 7 itu kan dari milihnya glisin kan ya? Nah, tuh. Jadi glisin nanti masuk. Sorry. Nah, ini ya. Glisin masuk. Glisin itu kan strukturnya apa sih, Nak? Glisin? Glisin itu kan asam amino yang sederhana ya. Ini kan. Glisin itu kan COOH, ya kan, CH2, NH3+, betul nggak? Glisin. Nah, jadi glisin masuk berikatan dengan N nomor 9. Ini biar Bu Ayu nggak riweh, PRPP-nya nanti Bu Ayu gantikan aja R ya, Nak ya. Tapi R itu sebenarnya dia si gula ini, kebayang nggak? Ngerti nggak maksud Bu Ayu? Halo? Ngerti, Bu. Oke. Ya, nah jadi ini N yang nomor 9, ini tadi C yang nomor 4, C yang nomor 5 ya kalau nggak salah ya. Ini N yang nomor berapa tadi? N yang nomor 7. N yang nomor 7.
itu asalnya adalah dari glisin, gitu ya. Nah, selanjutnya, nanti masuk formil itu untuk menyumbangkan, kan formil itu dia asalnya itu dari formaldehid ya. Formaldehid itu kan COH ya nggak sih nak? Nah, nanti dia menyumbangkan ini ya nak. Jadi C yang nomor 8 ya. Kan C yang nomor 8 itu dia asalnya adalah dari si gugus formil itu. Ya. Atau di sini gugus format ya. Asam format. Apa? Nah, ini ya. Jadi di sini berarti ini N nomor 9, ini C nomor 4, C nomor 5, N nomor 7, ini adalah C nomor 8, gitu kan? Nah, ini kan seharusnya ini tinggal 8 sama 9 bergabung ya, Naya. Nah, tetapi kita harus membuat cincin yang satu lagi. Cincin yang satu lagi nanti di mana, Bu Ayu? Nah, nih. Ya, ini kan nomor 9, ini nomor 4, nomor 5, nomor 7, ya, ini nomor 8, gitu ya. Nah, nanti kita akan membuat kerangka satu lagi, nak. Kerangkanya di mana, Bu Ayu? Glutamin masuk. Glutamin berikatan dengan C yang nomor 4. Kebayang? Glutamin itu nanti menyumbangkan aminanya. Nah, jadi yang nomor 4 itu, gugus ketonnya dia hilang, akan tergantikan dengan amin yang berasal dari glutamin. Ya, ini tadi kan nomor 9, ini nomor 4, nomor 5, nomor 7, nomor 8, gitu kan. Nah, ini nanti jadi N yang mana, Bu Ayu? Ini jadi N yang sini, nak. Sebelahnya C nomor 4 ini. Nih. Itu akan jadi N yang nomor 3. Ngerti nggak? Asalnya dari mana? Dari glutamin kan? Nah, artinya N nomor 3 sama N nomor 9 itu asalnya sama-sama dari glutamin. Ngerti? Udah ya. Nah, kemudian kita lihat mana tadi? Nah, ini ya. Udah pembentukan, berarti ini ketemu ada dari glutamin, ini adalah N yang nomor berapa tadi? Ya, Bu. Nomor 3, oke, betul. Oke, nah terus kita memperpanjang lagi, nak. Ya, kita memperpanjang lagi. Tapi sebelum diperpanjang, nanti ini terjadi pembentukan ikatan rangkap, ya nakku ya. Nah, nanti terjadi penyusunan ulang. N di nomor 3 ini, kan ada, dia ikatannya kan ikatan rangkap ya, antara C dengan N. Nah, nanti dia disusun ulang, ikatan rangkapnya itu pindah menjadi C nomor 4 sama nomor 5, dan disinilah terjadi pembentukan penggabungan C yang nomor 8 sama C nomor 9 ini, nak. Nih, nanti dia gabung menjadi cincin seperti ini. Oke, nah senyawa inilah yang kita sebut sebagai air amino imidazol ribonukleotida. Oke ya, berarti di sini udah ada N nomor 9, C nomor 4, C nomor 5, N nomor 7, C nomor 8, gitu ya. Di sini N-nya N nomor 3. Oke, berarti nanti kira-kira perpanjangannya ke arah mana, nak? Kira-kira nempel, kalau mau ketempel lagi tuh mana? Dia akan nempel kemana nih? Kalau suruh tebak-tebakan. Bagian kiri ya, Bu. Nah, ini ya, nanti nempel lagi nih di sebelahnya N, gitu ya. Nah, ini ada C yang berasal dari proses karboksilasi ya, pengikatan CO2. CO2 itu yang nanti asalnya dari CO3-. Nah, ini yang kata Bu Ayu. Kalau pada manusia itu proses dari yang tadi itu, nah ini kan udah pembentukan siklik ini ya. Nah, dia langsung ketempelan CO2, CO2-nya langsung nempel di C yang nomor 5 ya. Ini kan 9, 4, 5, 7, 8, ini 3. Nah, ini C yang nomor dia nempel CO2-nya di C nomor 5 ya. Di sini adalah yang berasal dari si bikarbonat seperti itu. Nah, nanti selanjutnya aspartat masuk. Ya, aspartat masuk. Dia berikatan di sini aspartat nempel di C yang nomor 6 tadi itu. Nah, tetapi yang aspartat cuma menyumbangkan mana tadi? Aspartat cuma menyumbangkan ininya, nak.
cuma nyumbang ininya. Jadi artinya ini dia akan dilepaskan dalam bentuk aspartat, jadinya apa? Fumarat ya. Nah, dia akan lepas jadi fumarat. Sehingga nanti kita akan dapat seperti ini. Ini tadi N nomor 9. Dari siapa tadi? N nomor 9 dari siapa? Glutamin ya. Ya enggak? Ini ada C nomor 4, C nomor 5, N nomor 7 dari siapa? Dari glisin. Nah, betul. Ini C nomor 8 tadi asalnya dari siapa? Dari Formil, Bu. format atau formil gitu ya, gugusi formil gitu ya. Terus ini N yang nomor 3 asalnya dari siapa? Dari Glutamin asid, Bu. glutamin, dari glutamin. Terus yang ini C nomor 6 asalnya dari siapa ini? Dari CO2, betul. Terus N yang ini tadi yang terakhir, N yang nomor 1 ya, asalnya dari siapa? Spartan tuh. Dari aspartat. Oke, berarti tinggal satu lagi ya. Tinggal kita lihat C yang nomor 2. Nah, C yang nomor 2 nanti dapatnya dari formil lagi. Nah, di sini ya. Jadi formilnya dia nempel di N yang nomor 3. Nah, nanti di sini dia akan membentuk ikatan ya antara N yang nomor 1 ini. Nah, ini jadi C nomor 2 nanti kan ya. C yang ini yang asalnya dari formil. Seperti itu. Jadilah dia. Ini adalah kerangka basa nitrogen purin. Nah, ini apa namanya, Bu Ayu tempelin lagi ya. Tadi si PRPP-nya ya. Nah, ini. Ketika sudah menempel purin di sini, inilah yang akan kita sebut sebagai IMP, inosinat monofosfat. Seperti itu. Bisa nggak kalau suruh cerita lagi? Cerita tadi prosesnya gimana? Bisa coba ceritakan ulang? Halo? Ada yang menyimak? Ada, Bu. Ada, yuk. Coba pelan-pelan yuk kita ceritakan ulang ya. Ceritakan ulang. Oke, coba Bu Ayu mau ke gambar. Nih. Bu Ayu hapus ya. Biar kita tahu pembentukannya tadi alurnya dari yang mana. Oke, kalau dari sini. Ya, tadi dimulai dari mana, Nak? Yang menempel pada PRPP itu tadi atom yang mana dari struktur basa purin ini? N nomor 9, good ya. Jadi dimulai dari N yang nomor 9 ini. Oke. Ya, ini adalah basa purin ya. Oke, dimulainya adalah dari N nomor 9. N nomor 9 tadi asalnya dari asam amino glutamin. Oke ya. Jadi yang terjadi adalah yang pertama kali dilakukan terjadi pengikatan gugus amina pada C nomor 1 gula fosfat atau tadi apa? Gula ribosa fosfat. Gugus aminanya berasal dari glutamin, sehingga nanti glutaminnya berubah menjadi glutamat. Nah, kemudian setelah itu adalah masuk glisin, gitu ya. Nah, di sini glisin yang akan menyumbangkan C nomor 4, C nomor 5, dan N nomor 7. Seperti itu kan ya? Oke, nah setelah glisin nempel, yang selanjutnya terjadi adalah terjadi pengikatan gugus formil gitu ya. Yang itu akan menjadi C yang nomor 8. Setelah C nomor 8, mana yang akan terbentuk? Setelah C nomor 8? Nitrogen yang nomor 3, Bu. Sip, good. Nitrogen yang nomor 3 ya. Jadi terjadi pengikatan lagi glutamin gitu ya pada C nomor 4.
glutaminnya berubah menjadi glutamat, nanti di sini dia akan menjadi gugus amina. Oke, sip. Jadi urutannya tadi ya dari nomor 9, kemudian glisin menyumbangkan 4, 5, 7, lalu setelah itu gugus format itu menyumbangkan C nomor 8. Tapi tadi ini dia belum gabung ya, Nak ya, belum gabung. Oke. Kemudian glutamin terikat pada C nomor 4 gitu ya. Kemudian dia terlepas menjadi glutamat. Oke, muncullah N yang nomor 3. Setelah itu mana lagi, Nak? Prosesnya? Setelah N nomor 3, yang nempel lagi yang mana? Karbon yang di nomor 6, Bu. Good. Karbon yang di nomor 6. Ini yang asalnya adalah tadi dari CO2 ya. CO2 itu yang diperoleh dari ion bikarbonat. Setelah C nomor 6, dapat aminanya dari aspartat ya. N nomor 1. Nanti aspartatnya dia akan kehilangan gugus amina, aspartatnya akan dilepaskan dalam bentuk fumarat ya. Oke, baru setelah itu nempel C nomor 2 ya. C nomor 2 itu asalnya adalah dari gugus formil ya tadi, atau gugus format. Nah, penempelan inilah nanti yang dibarengi dengan pembentukan siklik antara C nomor 8 dengan N nomor 9. Kebayang nggak ininya? Urutannya. Susah ya? Ibu izin bertanya, Bu. Silakan. Berarti yang karbon nomor 8 sama nitrogen nomor 9-nya itu nggak terikat dulu ya, Bu ya? Jadi diakhirin nih ya. Nih, jadi mana? Oh, sorry. Dia udah terikat dulu nih ya. I'm so sorry. Sorry. Ini udah terikat dulu nih. Sebelum nempel CO2, sebelum nempel CO2 yang tadi itu, C nomor berapa CO2 itu? C nomor 6 ya? Nah, itu udah berikatan dulu nih. Sorry, salah ininya. Gitu, Nak. Udah berikatan dia nih. Udah berikatan dulu, baru nempel CO2 ya, untuk nanti menjadi C yang nomor 6. Gitu. Ada lagi? Halo? Belum, Bu. Udah paham? Bisa ini nggak? Yang penting kamu paham ininya ya, Nak ya. Paham misalnya atom C yang nomor 4 asalnya dari mana, atom C yang nomor 1 asalnya dari mana gitu. Yang penting kamu tahu ya ininya. Apa sih kayak tracing metabolitnya nanti. Asal-asalnya dari mana, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nanti ini, Nak, kalau udah jadi inosinat monofosfat, ya nanti bergantung ya. Dia akan, kalau misalnya dia butuhnya adalah AMP ya, atau basa nitrogen.
purinnya kan sama. Yang membedakannya adalah kalau adenin nanti ada cabang amina di C yang nomor 6. Sementara kalau guanin itu nanti ada cabang Recording in amina progress. itu pada C yang nomor berapa nih? Nomor 2 ya. Seperti itu. Ya, jadi bedanya adenin sama guanin itu nanti ada di situ. Oke. Kalau guanin di C nomor 6-nya nanti dia akan ada gugus keton. Nah, nanti proses pembentukan adeninnya seperti apa Bu Ayu nih? Ini modalnya adalah ini. Ini tadi modal senyawa kita kan ya. Ini modal senyawa yang kita sebut sebagai inosinat monofosfat. Ini N yang nomor 9 yang terikat langsung pada si gula ribosa fosfat. Ini berarti C nomor 4, C nomor 5, N nomor 7, C nomor 8. Gitu kan. Ini C yang nomor 6, ini N nomor 1, C nomor 2, N nomor 3. Gitu nggak? Betul. Coba tes dulu. N yang nomor 1 asalnya dari siapa? N nomor 1 asalnya dari siapa? aspartat Bu. Dari aspartat. Good. Kalau C nomor 2? Dari formil. Dari formil. Sip ya Mas ingat ya. Aduh, nah nanti prosesnya terjadi seperti ini nak. Kan kalau membentuk adenilat berarti kan nanti kita harus mereduksi nih kan ya nak. Yang C nomor 6 yang awalnya gugus keton ya, dia harus digantikan oleh amina. Nah, dapat gugus aminnya dari mana? Itu dari aspartat. Nah. Ya. Aspartat itu kan dia asam aminonya kan gini kan ya, aspartat itu. C-O-min, ini CH, ini NH13, aspartat itu CH2, CO-min gini ya nak ya. Nah, ini nanti gugus ini ya nak. Gugus si aminnya ini loh. Nah, inilah yang nanti dia akan menempel pada C nomor 6. Seperti itu. Ya, nah nanti sisa ininya, sisa si karbon skeletonnya ini dia akan dilepaskan jadi kumara. Seperti itu. Jadi deh adenin. Ya, nah sementara kalau pembentukan guanin nanti yang terjadi adalah seperti ini nak. Kan kalau di guanin itu nanti akan nempel ininya, aminanya itu adalah di C yang nomor 2 ini kan ya. C nomor 2 ini kan. Nah, tetapi yang terjadi adalah yang pertama C nomor 2-nya itu dia akan mengalami oksidasi dulu nih, dioksidasi oleh H2O. Ya, oksidasi kan pengikatan oksigen kan. Berarti C nomor 2-nya yang awalnya nggak mengikat oksigen, dia akan berubah menjadi gugus keton. Ngerti nggak? Nah, setelah dia berubah jadi gugus keton, nah barulah di sini ada amina masuk. Amina masuknya dari mana? Dari GLN. GLN itu apa? Glutamin. Ya. Glutamin itu sebenarnya sumber amina banget ya, sumber amina bebas ya. Nah, nanti amina bebasnya akan nempel di C nomor 2, mereduksi ikatan keton ini. Nah, nanti aminanya nempel di sini. Ya. Nah, glutaminnya kalau udah kehilangan amina berarti dia akan menjadi glutama. Seperti itu. Udah deh, jadi yang namanya guanin. Seperti itu. Udah, ini adalah jalur de novo dari basa purin. Kalau basa pirimidin nggak susah ya. Kan kalau basa pirimidin tadi berapa sumbernya siapa? Kalau basa pirimidin tadi berarti kalau basa pirimidin cuma karbomoil fosfat sama aspartat udah jadi. Ya. Yang susah adalah yang basa purin. Seperti itu.
proses ini nggak akan aku keluarin di ujian ya. Yang konstruksi cincin purin ini, maksudnya konstruksi tiap tahapannya itu nggak akan aku keluarkan di ujian. Tetapi aku gantikan saja ya tugasnya ya. Mending mana? Mending tak kasih tugas atau ini keluar di ujian? Ngapalin Dikasih tugas, Bu. tugasnya ini kok, tugasnya Bu Ayu pengen kamu menjelaskan dengan ngomong gitu, ngerti ya? Jadi nanti kamu bikin rekaman kayak Bu Ayu jelasin ini. Nanti di PPT yang ini, slide yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini. Jadi kamu menjelaskan saja nih prosesnya. Pakai PPT-nya Bu Ayu, nggak apa-apa. Pakai PPT Bu Ayu itu. Jadi kamu menjelasin tadi yang kayak aku jelasin. Jadi misalnya pertama-tama kalau misalnya mau mengkonstruksi nukleotida yang basa nitrogennya adalah purin, bedanya dengan pirimidin tadi kan ya, kalau yang purin si gula ribosanya dia sudah ada terlebih dahulu gitu ya dalam bentuk PRPP. Nah nanti kemudian yang pertama kali akan terikat itu adalah glutamin. Glutamin itu yang nanti menjadi sumber N yang nomor 9. Nah gitu-gitu loh, ngerti nggak? Sampai kucruk nanti jadi si inosinat monofosfat. Bisa nggak? Bu mau tanya Bu. Silakan. Itu kita ngejelasinnya itu kayak misal aku buat Zoom pakai gitu. bahasamu sendiri. Ya aku buat Zoom gitu terus di record gitu boleh Bu? Betul, kayak gitu. Nanti link record kalian itu yang akan saya lihat. Jadi jangan dikunci nanti ininya. Jadi saya nilai dari situnya, ya. Soalnya kasihan aku kalau kamu tak suruh jelasin ininya di ujian, mabok nanti kamu. Nanti ujiannya sederhana aja, ya. Bertanya Ibu. Silakan. Berarti ini individu ya Bu? Iya, individu. Nah ini Bu Ayu pengennya kamu nggak dengan kata-kata di tulisan gitu, tapi aku pengennya kamu ngomong gitu. Ngomong menjelaskan ini. Tapi nanti ini coret-coretan Bu Ayu dihapus dulu gitu. Ya kamu nggak perlu nyoret-nyoret sih, tinggal kamu tunjuk mungkin pakai kursor, nanti nempelnya di sini, itu akan menjadi N nomor berapa misalnya. Gitu. Kebayang nggak? Kebayang, Bu. Videonya nggak usah lama-lama lah, paling berapa 3 menit lah bisa, paling lama 5 menit aja lah ya. Jadi artinya untuk bisa menjelaskan itu berarti kamu harus apa? Harus latihan kan ya, harus tahu kan tahapannya dari mana gitu. Nah jadi harapan Bu Ayu adalah kalau kamu udah bisa membuat video itu, nggak apa-apa kalau Bu, aku boleh nggak ya Bu bikin contekan kata-kata dulu, nggak apa gitu. Tapi kan akan terlihat kan bagaimana kamu menjelaskan itu. Kamu mau ditempelin kata-kata itu di depan laptop kamu gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kata-katanya itu coba kamu rangkai dulu gitu, habis itu kamu jelaskan. Bisa dipahamin maksudnya Bu Ayu? Bisa Ibu. Nah gitu ya. Ibu mau tanya. Ya, aku udah putih terus ada beser, Direkam aja. Beban nggak dikasih tugas kayak gini? Sangat beban. Untuk beban kapan sih Bu ya? Enaknya kapan? Seminggu? Cukup nggak? Cukup. Sebelum kamu berangkat KKN lah, ya. KKN tanggal berarti 27 ya. Jadi biar buat nopus sama selfie. Tapi kan selfie belum aku jelasin ya. Bedanya apa seperti itu. Gitu-gitu aja. Ya nggak sih?
Nah jadi biar yang kayak gini kamu jelasinnya ke ibu lewat video aja, tapi videonya jangan dikunci. Kalau videonya dikunci nanti nol kamunya, karena aku nggak bisa nonton. Nggak usah lama-lama videonya, nggak usah kayak aku ngajar 1 jam itu, nggak usah, 3 menit sampai 5 menit aja lah. Oke? Oke, Bu. Oke. Dah, ini nanti pengendalian sama jalur salvage Bu Ayu jelaskan besok saja. Nah ini sintesis yang bahasa pirimidin kan dia lebih mudah tuh ya, lebih sederhana dia daripada yang jalur purin. Dah, berarti ini tak lanjutin. Kan slide-nya memang itu kan judulnya pertemuan 13-14 ya, Nak ya. Nah, itu nanti aku lanjutkan ini. Enaknya hari Minggu itu apa? Hari Minggu malam? Apa hari Minggu sore? Apa hari Minggu? Tapi yang pagi. Malam aja ya? Iya, malam aja, Bu. Soalnya kalau pagi aku ini juga. Kalau malam itu harapannya kamu bener-bener nyandingin device, dengerin aku. Kalau kecepatan ya dibilang kayak tadi, kalau misalnya Bu Ayu kurang jelas-jelasinnya ya, Recording in progress. nanti di komen aja. Oke, ini rata-ratanya perlu nggak dikasih ke kalian? Perlu, Bu. Perlu. Oke, nanti tak kasih. Oh iya. Kenapa? Recordnya boleh diminta juga gak, Bu? Iya boleh. Tapi kan nanti biasanya ke ekstrak dulu ya. Aku biasanya kalau dari ini, kita kuliah online kan cuma yang waktu itu ya, yang waktu recordnya di komputer TPB ya. Kalau ini enggak kok. Ini mah di ini ya. Insya Allah bisa saya bagikan. Jadi sebelum kamu nanti membuat recordnya gitu ya, rekaman yang tugas kamu bisa mendengarkan dulu recordnya. Oke. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, ya sudah. Thank you ya untuk hari ini. Gimana paling masalah penyimpanan? Penyimpanan apa nih? Maksudnya? Penyimpannya kan bisa di Google Drive nggak sih, Nak? Kalian masih punya itu nggak? Masih punya space nggak di Google Drive? Masih, Bu. Sekarang 5 giga kok, Bu. Banyak, Bu, space-nya, Bu. Simpen di itu aja. Jadi nanti simpen, kalau misalnya kamu ngerekamnya pakai Gmeet, itu kan biasanya langsung ke ini ya. Iya nggak sih? Langsung ke generate itu. Generate di Google Drive. Nah, itu nanti linknya aja dibagikan ke saya. Nanti aku bikinkan Google Form gitu untuk kamu masukkan linknya. Tapi lagi-lagi pesan Bu Ayu, jangan dikunci. Kalau dikunci aku nggak bisa nonton. Ya. Oke. Ya sudah, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok Minggu. Itu harapan aku ini selesai sih, Nak. Ya, jadi kalau ini sudah selesai, hari Senin paling ngebahas sedikit tentang, kalau ini kan sintesis ya, biosintesis dari asam nukleat. Nah, nanti paling ngebahas sedikit tentang biodegradasinya, ya, degradasi dari asam nukleat. Thank you untuk malam ini. Selamat istirahat. Bu Ayu tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Malam. Oke.